Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Saudaraku hadirin dan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar, di mana istighfar bukan hanya sekadar ucapan, tetapi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita, di mana istighfar termasuk menjadi kunci rezeki dan solusi dari permasalahan yang kita alami. Di mana dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Saudaraku sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa istighfar bukan hanya membawa rezeki bagi kita, namun juga membawa banyak sekali manfaat. Di mana yang pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, turunnya rezeki dalam bentuk hujan, di mana ini merupakan simbol dari kesuburan dan berkah. Saudaraku, selain itu, kita dilipat gandakannya harta dan anak-anak kita, serta dianugerahi kebun dan sungai-sungai, di mana ini menjadi simbol dari kemakmuran. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk sebagai jalan menuju kemudahan dalam hidup kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rutin beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, memberi kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis ini, hadirin sekalian, kita bisa memahami bahwa istighfar bukan hanya tentang memohon ampun, tetapi juga cara untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Banyak sekali kisah nyata yang menunjukkan betapa dahsyatnya dari istighfar. Salah satunya ialah kisah seorang ulama besar. Beliau ialah Imam Ahmad bin Hanbal, di mana suatu ketika Imam Ahmad mengembara ke sebuah kota dan ingin bermalam di sebuah masjid. Namun, penjaga masjid melarangnya untuk menginap. Imam Ahmad pun tertidur di pelantaran masjid, di mana ia menemui seorang tukang roti. Seorang tukang roti tersebut melihatnya dan mengundangnya ke dalam rumahnya. Di rumah tukang roti itu, Imam Ahmad melihat bahwa lelaki tersebut selalu beristighfar. Saat menguleni adonan roti, di mana membuat Imam Ahmad bertanya, sejak kapan engkau selalu beristighfar, wahai saudaraku? Tukang roti itu pun menjawab, sejak lama, dan setiap doa yang aku panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali satu doa yang belum terkabul. Imam Ahmad bertanya kembali, apa doamu yang belum terkabul itu, wahai saudaraku? Tukang roti itu pun menjawab kembali, aku berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar hal itu, Imam Ahmad terharu dan berkata, Subhanallah, istighfarmu telah membawaku dan menarikku ke sini. Kisah ini menunjukkan bagaimana istighfar bisa membuka pintu-pintu keajaiban dalam hidup. Selain itu, saudaraku sekalian dan hadirin yang berbahagia, agar manfaat istighfar benar-benar terasa, ada beberapa cara untuk mengamalkannya. Yang pertama ialah membaca Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan doa istighfar yang berbunyi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mustata'tu, a'udzubika min matika alayya, wa abu'u bizambi faghfirli, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan dan aku adalah hamba-Mu, di mana aku berada dalam janji-Mu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Lalu, amalan yang bisa kita lakukan yang kedua ialah membiasakan istighfar 100 kali dalam sehari. Hadirin yang berbahagia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wallahi inna la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sabi'ina marrah. Rawahu Bukhari. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, jika Rasulullah yang maksum atau terjaga dari dosa beristighfar lebih daripada 70 kali, alangkah lebih baiknya kita sebagai manusia biasa tentunya lebih membutuhkan. Dan mari kita beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, sesuai yang dianjurkan oleh Nabi baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga kunci dari rezeki, kemudahan hidup, dan solusi dari setiap masalah. Semoga kita semua membiasakan diri dengan istighfar setiap hari dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.